Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terus kita lantunkan, terus kita yakini dan terus kita amalkan dalam bentuk ketaatan, ibadah, penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bedanya antara bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbaniyun, dan kita tidak mengenal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ramadaniyun yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah. Itu berarti masih ada beberapa hari lagi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita seluruhnya guna menggenapkan nilai puasa kita di dalam bulan suci Ramadan yang telah lalu. Sebagaimana sering kita dengarkan dan kita sampaikan kepada orang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lantas menggenapkannya atau mengikutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebagai puasa sunnah, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Tentu saja hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, selain dia dipahami bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang diperpegangi oleh mayoritas ulama kita. Meskipun ada juga di antara ulama yang berpandangan bahwasanya puasa sunnah di bulan Syawal atau 6 hari di bulan Syawal adalah puasa yang dimakruhkan sebagaimana pandangan dan ijtihad mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Namun mayoritas ulama kita salafan wa khalafan bersepakat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Dan inilah yang kita fahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun yang ingin kita fahami lebih dalam dan lebih khusus berkenaan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini, bahwasanya berpuasa ini ibaratnya seperti salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib yang kita kerjakan. Sebut saja misalnya 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini adalah salat-salat sunnah rawatib yang para ulama kita menganggapnya bahwa dia jauh lebih utama dibandingkan dengan salatul lail atau qiyamul lail atau salat tahajud itu sendiri. Mengapa? Karena salat-salat rawatib atau salat-salat sunnah ini adalah salat yang dikerjakan mengiringi salat-salat wajib yang kita kerjakan. Dan sebagaimana hadis qudsi menerangkan bahwasanya tidak ada sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh seorang hamba melainkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia. Maka kalau kita berbicara tentang ibadah salat yang paling afdal, ibadah salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah salat wajib 5 waktu yang kita ketahui. Kalau ditanyakan mana salat sunnah yang paling afdal,
Maka tidak sedikit di antara ulama kita yang mengatakan yang paling afdal dari salat sunnah itu adalah qiyamul lail. Secara khusus adalah salat witir. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik itu dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan musafir. Namun tidak sedikit juga pandangan para ulama kita yang mengatakan bahwasanya salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib itu justru jauh lebih utama, justru jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena salat-salat sunnah rawatib ini mengiringi salat-salat wajib yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa makna ini jamaah sekalian kepada ibadah puasa, sebagaimana yang pernah juga kita sampaikan dan telah kita ketahui, maka berpuasa sunnah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, dan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal setelah kita berpuasa Ramadan, maka inilah puasa sunnah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan puasa Ramadan. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan afdalus siyami siyamu ramadhana, sebaik-baik ibadah puasa adalah puasa Ramadan karena memang dia adalah ibadah puasa yang wajib. Lalu kemudian setelah itu ibadah puasa yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling afdal di sisi Allah setelah Ramadan adalah siyamu syahrillahil muharram, berpuasa sunnah pada bulan Muharram. Maka ulama kita mengatakan bahwa kalau kita keluarkan puasa-puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib atau puasa Ramadan, maka betul bahwa puasa yang paling afdal di sisi Allah, puasa sunnah yang paling afdal di sisi Allah adalah berpuasa pada bulan Muharram. Setelah kita mengeluarkan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengiringi puasa-puasa wajib di bulan suci Ramadan. Itu berarti jamaah sekalian, kita bisa memahami hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Syawal itu sendiri. Betul kita telah lewat dari bulan suci Ramadan, berbagai macam keutamaan, berbagai macam karunia, fadilah yang Allah Subhanahu wa taala telah sematkan dan masukkan dalam bulan suci Ramadan tidak akan mungkin bisa kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar tidak akan mungkin kita bisa dapatkan keutamaannya di luar daripada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa wajib yang kita kerjakan, kita tidak akan mungkin bisa dapatkan lagi keutamaan itu di luar bulan suci Ramadan. Mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail atau salat tarawih yang kita kerjakan, tidak akan mungkin kita bisa dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Namun hal yang menarik melalui hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita semua keutamaan dan kesempurnaan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tidak akan sempurna dan tidak akan genap di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karena itu ketika datang bulan Syawal, maka berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini akan menggenapkan nilai puasa kita selama setahun lamanya, dan tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan penggenapan ibadah puasa selama 1 tahun lamanya setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kecuali ketika kita menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu berarti kalau seandainya bulan Syawal ini tidak ada, maka tidak akan ada penggenapan ibadah puasa Ramadan selama setahun penuh lamanya, yang menjelaskan kepada kita semua betapa besar dan agungnya keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan di dalam bulan Syawal setelah kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu beberapa hari yang tersisa ini jamaah sekalian, mari kita manfaatkan hari-hari tersebut, mari kita maksimalkan hari-hari tersebut. Bagi mereka yang belum memulai puasa Syawalnya, maka masih ada beberapa belas hari untuk kita menggenapkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Memang berat jamaah sekalian, bahkan nampaknya jauh lebih berat dibandingkan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena berpuasa dalam bulan suci Ramadan, rame-rame kita, mayoritas kaum muslimin mengerjakan ibadah puasa ini. Namun ketika kita memasuki puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi sangat berat, oleh karena banyaknya orang yang melalaikan ibadah puasa ini. Justru karena banyaknya orang yang lalai dari ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal itulah menunjukkan besarnya nilai ibadah 6 hari di bulan Syawal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Syawal pun juga menjadi sangat sempurna karena bulan Syawal ini adalah bulan yang pertama dari bulan-bulan ibadah haji.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Ibadah haji itu, musim haji itu adalah musim yang telah diketahui oleh umat manusia. Para ulama kita menyebutkan bahwa musim-musim ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal, lalu memasuki bulan Zulqa'dah, lalu berakhir pada 10 terakhir, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Dan sebagian ulama menganggap, berpandangan bahwasanya bulan Zulhijjah secara keseluruhan itu termasuk ke dalam bulan ibadah haji. Namun yang ingin kita tekankan di sini bahwa kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam bulan Syawal ini digenapkan ketika bulan Syawal itu menjadi bulan yang pertama dari ibadah haji yang kita ketahui bersama. Dalam artian, siapapun di antara kita yang ingin menjalankan ibadah haji pada tahun tertentu, pada tahun Hijriah, maka dibolehkan bagi dia untuk memulai perjalanannya, dibolehkan bagi dia untuk memulai niat ihramnya ketika dia telah memasuki bulan Syawal. Dalam artian ketika dia telah sampai di tanah suci pada bulan Syawal, maka dipersilahkan bagi dia untuk menunggu masuknya hari-hari ibadah haji, yaitu ketika kita memasuki tanggal 8 Zulhijjah atau ketika kita memasuki hari yang dikenal sebagai Yaumu At-Tarwiyah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah lalai, jangan pernah melalaikan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Betul bulan suci Ramadan telah lewat, betul lembaran-lembaran kebaikan telah ditutup oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Bahkan kita semakin menjauh dari bulan suci Ramadan. Namun ketahuilah jamaah sekalian, kita masih berada di dalam musim-musim kebaikan, kita masih berada di dalam musim-musim ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan sedemikian rupa di dalam musim-musim ini. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, bulan Syawal adalah musim ketaatan, musim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan akan berakhir di tahun yang akan datang 1444 Hijriah ketika kita memasuki bulan Muharram. Maka ini semua adalah musim-musim ketaatan, musim-musim yang dilipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang mengerjakan ketaatan dan amal soleh di dalam musim-musim ini. Secara khusus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengingatkan diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian bahwa untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya dengan melihat ibadah yang kita kerjakan itu saja. Bagaimana cara kita mengerjakan ibadah tersebut? Bagaimana kita mengikhlaskan niat kita dalam setiap ketaatan ibadah yang kita kerjakan? Bagaimana kita berusaha mencontoh ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Ibadah salat misalnya, ingin kita maksimalkan ibadah salat kita, nilai dari ibadah salat kita, maka maksimalkan keikhlasan kita, kekhusyuan kita, tumakninah kita, serta maksimalkan ittiba' kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan jamaah sekalian, betapa banyak di antara kaum muslimin mereka telah berstatus sebagai seorang muslim semenjak dia lahir sampai dengan usianya 40 tahun, sampai dengan usianya 50 tahun, namun ibadah salat yang selalu dia kerjakan 5 kali sehari semalam masih terus dikerjakan begitu-begitu saja. Seakan-akan dia tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan dia tidak pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita semua, "Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat saya mengerjakan ibadah salat." Seakan-akan kita tidak pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruh syariat yang Allah berikan kepadanya untuk diajarkan kepada umat beliau, diajarkan kepada umat Islam. Maka ibadah salatnya begitu-begitu saja, tumakninahnya begitu-begitu saja, kekhusyuannya begitu-begitu saja, hadir dalam melaksanakan ibadah salat wajib begitu-begitu saja. Seakan-akan dia bukanlah seorang yang mengenal agama Islam dengan sebaik-baiknya. Padahal orang-orang yang ingin mencari kebenaran, orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran hakikat dari kehidupan dunia ini, mereka menghabiskan seluruh apa yang mereka miliki, mereka habiskan seluruh waktu yang mereka miliki untuk mempelajari agama-agama yang dikenal oleh umat manusia. Mereka mempelajari agama Yahudi, mereka mempelajari agama Kristen, mereka mempelajari agama Buddha dan seterusnya, sampai kemudian ketika Allah memberikan hidayah kepada mereka, mereka bertemu dengan Al-Quran, mereka membaca terjemahan Al-Quran, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengkhatamkan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, walaupun itu hanya dalam satu malam saja. Di antara mereka ada yang bisa melakukan hal tersebut, hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan padahal kita sudah berusia 30 tahun, hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan padahal kita telah berusia 20 tahun. Mengkhatamkan Al-Quran saja kita
Kita merasa ragu apabila Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kita merasa ragu ketika Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat ibadah salat witirnya. Padahal di sana ada orang-orang yang hidup di masa saat ini, orang-orang yang hidup di masa kontemporer ini bisa mengkhatamkan terjemahan Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran hanya dalam satu malam saja. Bukankah itu adalah pertanyaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang meragukan kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih dalam kitab-kitab beliau berkenaan tentang apa yang dilakukan oleh para ulama kita, berkenaan tentang bacaan Quran mereka, berkenaan tentang ibadah salat mereka, berkenaan tentang kekhusyuan mereka. Dan seakan-akan ketika kita membaca hal-hal tersebut, mendengarkan hal-hal tersebut, kita menganggapnya sebagai sebuah legenda, kita menganggapnya sebagai sebuah dongeng. Banyak orang-orang umat sana, jamaah sekalian di luar sana, yang menghabiskan usia mereka, waktu mereka yang paling berharga untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saat sekarang ini, wal'iyadu billah, kita yang telah lahir sebagai seorang muslim, lahir dari ibu dan bapa sebagai seorang muslim, justru menghabiskan waktu kita sibuk dengan handphone kita, sibuk dengan Android kita. Bahkan sebagian di antara kita ada yang merasa jemu ketika tidak bertemu dengan handphonenya beberapa hari saja, padahal Al-Quran ada di hadapannya, padahal sunnah Nabi SAW ada di hadapannya. Lantas bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang muslim yang memanfaatkan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui musim-musim ketaatan ini dengan sebaik-baiknya, kalau kita sendiri merasa jemu dengan Al-Quran, kalau kita sendiri merasa jemu dengan kalam Rasulullah SAW, kalau kita sendiri merasa jemu dengan kitab-kitab para ulama yang sudah usang dimakan oleh rayap karena tidak pernah kita buka di dalam perpustakaan sana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita perhatikan pula bahwa Nabi kita Muhammad SAW selain mengajarkan kita bagaimana cara kita melaksanakan, menjalankan dan mengaplikasikan setiap syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah, baik itu ibadah salatkah, atau ibadah puasakah, atau ibadah zakat, atau ibadah haji, dan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan, yang kita kenal dalam agama Islam. Semua ibadah-ibadah tersebut telah diajarkan syariatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan ibadah Jumat, bagaimana seorang khatib menyampaikan khutbahnya, bagaimana seorang jamaah mendengarkan dan memaksimalkan atau menghayati apa yang disampaikan oleh seorang khatib ketika melaksanakan ibadah Jumat pun juga telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun hal yang ingin kita stressing dalam masalah ini jamaah sekalian, bahwa kalau kita ingin melihat hadis-hadis Rasulullah SAW dan sirah Rasulullah SAW, maka sebenarnya seluruh ibadah yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi SAW memberikan 4 keterangan utama. Dan 4 keterangan utama ini jamaah sekalian adalah salah satu di antara cara dan langkah kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum mau berbicara tentang persoalan ibadah solat, maka 4 persoalan ini ada di dalam ibadah solat Nabi. Antum mau berbicara tentang puasa Ramadan Nabi atau puasa sunnah Nabi SAW yang sangat banyak, maka 4 patron utama ini ada di dalam puasa Nabi. Antum ingin berbicara tentang ibadah zakat Nabi SAW, maka 4 persoalan ini ada di dalam zakat Nabi SAW. Antum ingin berbicara tentang seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW berkenaan tentang ibadah beliau kepada Allah, maka 4 persoalan ini ada di dalam seluruhnya. Yang paling pertama, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk senantiasa bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah apabila ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah riwayat, Nabi kita Muhammad SAW selesai melaksanakan salat wajib, kebiasaan Nabi SAW sebagaimana diperhatikan oleh para sahabat adalah beliau senantiasa beristighfar kepada Allah dan melanjutkannya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam satu momen, dalam satu kesempatan, baginda Rasulullah SAW segera keluar dari tempat salat beliau lalu masuk ke dalam salah satu rumah istri beliau. Setelah itu berselang tidak lama jamaah sekalian, Nabi keluar dan kembali ke tempat salat beliau baru memulai istighfar dan zikir beliau. Para sahabat menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah terjadi perubahan dalam ibadah kita? Sebagaimana biasanya kita perhatikan setiap kali anda melaksanakan ibadah salat wajib, maka anda beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melengkapi zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu di luar daripada kebiasaan.
Maka dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja teringat beberapa dirham yang telah diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diinfakkan dan belum sempat diinfakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersegera berinfak dengan beberapa dirham tersebut ketika datang kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril fayudarisuhu al-Qur'an." Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu min rihil mursala. Kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dermawanan itu adalah seperti kalau kita melihat awan yang dihembuskan oleh angin jamaah sekalian, berlalu dengan sangat cepat. Dan hal ini merupakan misdaqu qaulihi ta'ala, pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, maka berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada kita semua ketika datang kesempatan, taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kesempatan atau melakukan sebuah amalan ketaatan kepada Allah, maka manfaatkan kesempatan tersebut dan bersegeralah untuk melakukan amalan tersebut. Hal yang kedua jamaah sekalian, ketika kita telah bersegera melakukan ketaatan, amal ibadah, amal soleh, maka jangan lupa untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Jangan lupa untuk bermujahadah di dalam ibadah yang kita lakukan. Ibadah puasa Syawal, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah puasa Syawal kita. Qiyamul lail kita, bersungguh-sungguhlah dalam qiyamul lail kita. Talabul ilmi kita, bersungguh-sungguhlah dalam talabul ilmi kita. Oleh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha merasa iba, merasa empati, kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah salat malam yang begitu berat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Anda seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang? Lantas untuk apa ibadah yang terlalu berat yang terus Anda kerjakan di setiap malam ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sangat telak kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Afala akuna abdan syakura?" Tidak pantaskah saya dengan seluruh kenikmatan, keutamaan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantaskah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bersungguh-sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh bermujahadah di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan adalah salah satu di antara ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mau menjadi orang-orang munafik jamaah sekalian. Orang-orang munafik senantiasa menipu umat manusia, senantiasa menipu kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dengan beraninya menipu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya wahyu dari langit yang ketujuh jamaah sekalian. Mereka mengatakan jamaah sekalian, mereka berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tahu bahwasanya perkataan mereka itu adalah kedustaan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu selalu berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas tipuan mereka. Dan kalau mereka mengerjakan ibadah salat, maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Sekalinya mereka bersungguh-sungguh menjalankan ibadah salat, maka mereka menjalankan kesungguhan ibadah salat itu jamaah sekalian yura'unan nas, untuk dilihat dan dipandang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara ajaran Nabi kita Muhammad SAW dalam seluruh ketaatan dan amal soleh ibadah beliau adalah at-tawassutu fil ibadah, pertengahan dalam menjalankan ibadah itu. Kita telah bersegera menjalankan ketaatan, kita telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan tersebut, maka jangan sampai kesungguhan kita menjalankan ibadah itu menjadikan kita keluar dari batasan syariat yang dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam persoalan ini kita ingat 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan sedikitnya ibadah salat malam yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seakan-akan 3 orang sahabat ini menganggap remeh dan menganggap kecil, menganggap ringan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Maka mereka mengatakan, kalau begitu saya ingin berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka.
Kalau begitu saya ingin melaksanakan sholat malam dan tidak tidur. Kalau begitu saya ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah dengan membujang seumur hidup saya. Maka Nabi SAW mendengarkan keinginan, iradah, azimah yang dimiliki oleh 3 orang sahabat ini. Beliau bergegas naik ke atas mimbarnya, kemudian mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada wa kada. Kenapa sebagian di antara kalian ada yang mengatakan seperti ini, seperti ini dan seperti ini? Padahal saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berpuasa dan berbuka, saya sholat di waktu malam dan saya juga tidur, dan saya menikahi istri-istri saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci dengan sunnahku, tidak senang dengan model ibadah Nabi SAW, maka dia bukan termasuk dalam golongan Rasulullah SAW. Kesungguhan kita dalam menjalankan ketaatan jangan sampai membawa kita kepada sikap gulu dalam beragama. La yushadud dinu ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang berlebih-lebihan, bersikap gulu dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sikap gulu itu akan mengalahkan dia sendiri. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarna bima nutiqun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mengerjakan ibadah yang sanggup kita kerjakan. Wallahu la yamallu hatta tamallu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan untuk menerima setiap amal soleh dan ibadah yang kita kerjakan kepadanya, sampai kita sendiri merasa bosan untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Yang terakhir jamaah sekalian adalah mari berusaha untuk istiqamah dalam setiap ketaatan yang kita kerjakan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai puncak daripada seluruh ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan athbatahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengamalkan sebuah amalan, maka beliau akan senantiasa berusaha istiqamah untuk menjalankan ketaatan tersebut. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul melarang kita untuk melaksanakan salat sunnah yang tidak memiliki sebab setelah melaksanakan salat asar. Namun Nabi kita Muhammad SAW sendiri melaksanakan sholat 2 rakaat setelah mengerjakan sholat asar itu. Oleh karena ada kisah jamaah sekalian, di mana Nabi SAW pernah melaksanakan sholat duhur. Setelah melaksanakan sholat duhur, beliau lupa untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah duhur. Nanti kemudian Nabi SAW bisa mengqadha sholat sunnah tersebut setelah beliau melaksanakan sholat asar. Oleh karena itu, karena Nabi SAW telah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar, karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Kalau Nabi sudah mengerjakan sebuah amalan, maka Nabi SAW tidak akan pernah surut langkahnya untuk terus mengerjakan amalan dan terus istiqamah dalam ketaatan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musim-musim ketaatan yang kita hadapi ini sampai kita keluar dari bulan Muharram tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada setiap kita. Allah memberikan taufik kepada setiap kita untuk mengamalkan berbagai macam ketaatan, ikhlas dalam ketaatan-ketaatan tersebut, ittiba kepada sunnah Nabi SAW, baik itu secara umum maupun secara khusus dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan melalui 4 perkara. Yang pertama adalah bersegera mengerjakan sebuah ketaatan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan itu. Yang ketiga adalah pertengahan dalam menjalankan ketaatan tersebut, tidak menganggap remeh sebuah ibadah dan tidak juga berlebihan dalam agama kita, dalam ibadah yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menutup kehidupan kita, untuk menutup amal soleh kita dengan sebaik-baiknya, dan yang paling besar tentu saja menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Yang terakhir jamaah sekalian, mari memperbanyak 2 ibadah khususnya pada hari Jumat. Yang pertama, mari memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Oleh karena telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya ada satu waktu pada hari Jumat tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah pada waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap permintaan dan doa seorang hamba. Di dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama kita, waktu diijabahnya doa pada hari Jumat adalah selepas kita melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, mari memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW
sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa mihawzatal islam wal muslimina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.